saya Dr. Zaril 810 PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat kita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di kantor dakwah PKS Kabupaten Bangka, di kantor DPD PKS Kabupaten Bangka. Saya hadir untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati, wakil bupati yang dibuka pendaftarannya oleh PKS Kabupaten Bangka. Dan ternyata saya orang pertama mendaftar. Dan sudah hadir sebelah kiri saya Ketua PKS Kabupaten Bangka, yaitu Bang Boy Karnota, didampingi oleh Kak Santi. Beliau sebagai pengurus PKS, Ketua BPKK, dan didampingi oleh pemuda tangguh kita, yaitu artis dan juga orang yang sangat peduli dengan Islam dan umat, yaitu Bang Fauzi. Ya, kepada Bang Boy Karnota kami persilakan. Ya, bismillah. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dr. Zaril, walaupun antum pengurus dan anggota PKS, tapi sesuai dengan arahan dan mekanismenya, siapapun calon bupati baik yang berasal dari PKS maupun yang luar PKS, kalau kemudian mau menjadikan PKS sebagai salah satu partai pengusung, kami harapkan mendaftar lebih dahulu. Nah, memang ketika kemarin konfirmasi dengan DPW banyak juga ternyata berkasnya, tak kira cuma 10 lembar gitu kan. Nah, ternyata ada dan alhamdulillah sudah ngisi sebagian besarnya, waktu masih ada berkas yang belum lengkap, nanti mohon bisa dilengkapi. Jadi berkasnya ini kami terima, dan memang salah satu mekanisme pertemuannya itu sedikit wawancara terkait dengan khususnya visi misi, dok ya, visi misi dan persiapan. Kalau memang ternyata dokter misalnya diusung oleh PKS misalnya, nanti akan kami coba explore sedikit sih, dok. Antum yang kedua sebenarnya yang mendaftarkan. Oh, yang kedua? Oh, mohon maaf sobat-sobat, ternyata yang kedua. Yang pertama itu ada Dr. Syariful. Oh, Bang Syariful. Ya, silakan Bang Yudi. Dr. Syariful itu yang pertama. Tapi beliau izin lebih awal karena harus berangkat ke Thailand. Jadi dia sudah daftar. Jadi sama dengan beliau juga, saya juga nanya. Yang pertama pertanyaan saya adalah dalam pertarungan politik sekarang ini kan, apalagi pilkada, pilpres maupun pilgub dan pilgub, itu kan punya seorang calon itu kan harus punya dua kemampuan minimal. Yang pertama adalah kemampuan menjadi dan terpilih sebagai pemimpin. Yang kedua adalah kemampuan untuk kemudian menjalankan pemerintahan. Pada kemampuan pertama ini mungkin sebagian orang bisa sanggup dengan mengorbankan banyak kata, waktu, dan lain-lain. Tapi pada kemampuan kedua ini belum tentu semua orang sanggup. Kemampuan untuk memerintah dan menjalankan pemerintah dengan baik. Nah, persiapan antum untuk kemudian menjadi terlebih dahulu, menjadi pemimpin APB ini. Ya, jadi ini karena sangat resmi, saya harus berpikir secara serius untuk menjawab pertanyaan luar biasa kali ini. Jadi sahabat-sahabat kita, baru kali saya ditanya yang super serius seperti ini, melebihi ujian sebagai mahasiswa kedokteran. Ya, jadi baik Bang Boy Karnota serta sahabat-sahabat kita, netizen Zaril, juga ada Bang Yudi dari Bubble Post Boy. Ya. Baik Bang Boy, jadi untuk persiapan yang jelas saya tahu secara berdasarkan pelajaran agama yang saya pelajari, yaitu agama Islam, bahwa memimpin itu adalah suatu amanah yang dibebankan kepada seorang yang sudah mencapai tahap tertentu. Nah, sementara untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana perlu proses. Untuk kondisi saat ini, yang ingin saya dapatkan adalah di Bangka ini, terutama di Kabupaten Bangka, muncul seorang pemimpin yang betul-betul adil, yang mengutamakan kepentingan rakyat, yang membuat rakyat itu bisa selamat di dunia juga selamat di akhirat. Nah, untuk persiapan itu tentu saya sejak anak-anak sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk bertanggung jawab sebagai anak pertama.
dari 5 bersaudara, dan di sekolah juga saya diajarkan untuk berorganisasi di OSIS dan lain-lain sampai menjadi kepala puskesmas. Saya tahu persis bahwa memimpin itu sebuah tanggung jawab yang harus disertai dengan seni. Nah, jadi yang ingin saya munculkan di Bangka ini adalah memimpin selain dengan patokan-patokan yang sudah diajarkan di Islam dan juga di negara kita Indonesia. Juga saya ingin memimpin dengan cara menggunakan seni yang membuat orang merasa ketika dipimpin itu dia merasa, oh ini loh yang harus kita lakukan. Jadi yang ingin saya bangkitkan adalah kemampuan mengobati yang bisa dimunculkan oleh tubuh sendiri. Jadi misalnya seperti ini, saya sebagai latar belakang medis, saya berpikir ketika seorang diserang sebuah penyakit, maksudnya diserang oleh kuman, maka sebetulnya tubuh itu sudah disiapkan adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tinggal obat-obatan tertentu untuk merangsang agar tubuh itu tetap stabil. Nah, rakyat adalah orang yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik. Nah, ketika menjadi manusia terbaik itu, mereka disadarkan hal itu, maka otomatis mereka akan menjadi yang terbaik. Nah, dikaitkan dengan pemerintahan yang saat ini, tentu saya berharap siapapun nanti yang berada di pemerintahan Kabupaten Bangka, termasuk di DPRD, di pemerintahan Kabupaten Bangkanya, dari pemerintah dan juga rakyat, bisa bersinergi, bekerjasama untuk mewujudkan rakyat Bangka yang betul-betul beserta pemerintahnya yang berkah. Seperti itu. Ini kalau saya jelaskan bisa 2 jam. Ya. Kalau teknisnya saya jawab, untuk menang pilkada, Ya. saat ini yang dipersiapkan apa? Ya, sementara untuk saat ini yang sudah persiapkan, saya sudah dijadikan sebagai caleg untuk provinsi dan saya mendapat suara terbanyak kedua setelah Pak Aksan yang terpilih, dan suara itu saya peroleh dengan cara betul-betul murni tanpa memberikan sepeser uang pun untuk menyogok saya terpilih. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan selama ini bahkan sebelum jadi dewan, saya sudah berusaha untuk memberikan pengobatan terutama sunatan dan juga operasi yang sampai saat ini masih saya lakukan. Dan dengan cara seperti itu saya yakin dan saya mendapatkan informasi dari rakyat, mereka berharap pemimpin yang betul-betul bisa datang ke mereka dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang ingin saya munculkan juga untuk persiapan ini adalah bahwa menjadi pemimpin di era sekarang bisa menggunakan tanpa politik uang. Jadi menghindarkan diri, terutama saya diajarkan oleh dalam Islam juga di PKS diajarkan untuk menghindari politik uang, karena dengan politik uang ternyata akan merusak segalanya. Nah, dari situlah saya merasa ini modal utama saya. Kemudian setelah itu juga saya pernah, sampai sekarang juga saya sebagai motivator, juga pengusaha di klinik, dan saya banyak berhubungan dengan pasien-pasien yang secara hubungan emosional maupun secara hubungan profesional sebagai dokter, saya terbiasa melayani orang-orang yang memberikan keluhan-keluhan penyakit mereka. Dan ternyata dengan tambahan seni tadi, ilmu yang dipadukan dengan seni, mereka merasa senang bertemu dengan dokternya. Dan itu alhamdulillah sudah pernah saya lakukan selama 26 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi modal. Dan juga saya termasuk bisa jadi sebagai satu-satunya mungkin ya, kalau memang yang lain belum bersama saya, yaitu calon bupati atau wakil bupati yang berasal dari swasta pernah, kemudian sebagai PNS pernah, dan sebagai anggota dewan. Nah, 3 hal ini yang belum saya temukan di pemimpin-pemimpin calon-calon lainnya. Mudah-mudahan ini membuat PKS semakin berkenan untuk menjadikan saya sebagai calon bupati ataupun calon wakil bupati. Demikian. Terima kasih Dok, terbaik singkat. Nah, saya jelaskan setelah ini mekanismenya. Kita kan tutup tanggal 22 Juli, 22 Mei 2024. Tutup close. Setelah itu kita akan bawa seluruh hasil yang mendaftarkan, termasuk hasil wawancara pun kita sampaikan dan kita bahas di anggota PKS. Ya. Itu nanti dari situ kita bawa ke DPTD, dari DPTD kita langsung ke DPTW. Setelah itu kita serahkan semuanya ke DPTD. Oh iya. Terus mekanismenya dong. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah seperti itu. Jadi terima kasih banyak sudah mempercayakan PKS untuk dijadikan salah satu calon partai pengusung. Kalau kemudian pada akhirnya jadi, nah informasi PKS tidak bisa maju sendirian. Yes, orang normal paham. PKS harus berkoalisi. Wallahualam dengan partai mana, tapi yang jelas PKS terus berkomunikasi dengan semua partai yang
punya chemistry sama, tujuan sama, ya sama. Itu baik Dok, nanti silakan lengkapi berkasnya, lalu kemudian ditunggu saja nanti hasil dan mekanisme selanjutnya insya Allah kita kabarkan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, saya sangat berterima kasih kepada guru saya dan juga orang yang mengizinkan saya untuk menjadi caleg PKS dan mudah-mudahan mengizinkan saya juga untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati dari PKS. Terima kasih banyak Bang Yudi sebagai wartawan yang juga sahabat saya luar biasa. Juga Kak Santi sebagai pengurus PKS juga sebagai yang mengurus saya. Oh ya, satu lagi mohon maaf nih kalau pengurus belum semuanya hadir. Oh, iya. Karena memang harusnya jadwalnya Pak Sekretaris Umum nih, karena keluar jadwal wisuda. Kalau rupanya Pak Sekretaris Umum tadi namun mendadak ada rapat jam 2. Jadi mudah-mudahan tunggu tinggal dulu. Ya. Di sini dulu. Dan sekali lagi mohon maaf kalau kemudian belum semua pengurus yang hadir menyambut kehadiran Dr. Zaril. Paling nggak ada 3 pengurus sekarang. Ya. 4 dengan Pak Fauzi ya, ada 4 pengurus termasuk saya. Oke. Ya satu lagi Bang. Nah. Dari hasil, bukan dari hasil, maksudnya dari kegiatan hari ini saya mendaftar terus menyerahkan formulir. Saya percayakan sepenuhnya kepada mekanisme di PKS. Apapun keputusan PKS terhadap diri saya taat dan saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Siap. Jazakallah. Wah ya. Mau foto dulu. Fotonya gini. Wah, Kalau kayak gini udah pasangan. Live terus ya. Oh ya, Kalau kayak gini kita udah pasangan. Kayaknya itu juga pasangannya. Iya deh, atau sambil nyerahin berkas. pegang bekas. Mantap. Ini harus. Oke, 1, 2, 3. Udah. Sini. Oh, sudah. Yes. Oke. Makasih banyak Bapak. Siap. Insyaallah berkah. Wawancara Pak Yudi, makasih banyak. ambil diminum, Bang. Oh iya, saya ketika tanya jawab tak mikir nih. Terus sekarang baru. Ambil Ternyata diwawancara oleh Bang Bong bikin saya was, merasa haus itu. Lanjut. Lanjut. Woi, Ya, siap. Pak Boy, setiap kapan sih